Ini adalah rangkuman anime level Wandakeu Unique Skill di part pertamanya. そっか、人間型のお肉な。ちょっと待った。 Seorang pria bernama Routa Satou tiba-tiba saja terbangun di sebuah dungeon. Saat itu, ada seorang wanita bernama Emily yang sedang memeriksanya. Ia berpikir kalau Satou bukanlah seorang manusia karena keluar dari monster slime. Emily menjelaskan kepada Satou bahwa setiap kali slime dihabisi, pastinya akan keluar toge. Namun, ketika ia menghabisi slime sebelumnya, yang keluar malah Satou. もやしです。常識なのですよ。 なんだこれは。 Penjelasan Emily membuat Satou malah menjadi bingung dan berpikir bahwa ia sekarang sepertinya tidak sedang berada di bumi. Emily menambahkan bahwa hanya dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan toge dan di lantai 1 dungeon ini hanya ada slime saja. Jika ingin mendapatkan buah lainnya, maka Satou harus pergi ke lantai selanjutnya. ありますよ。あ、見てみる。これが私。 Lalu, Emily menunjukkan level yang ia punya kepada Satou melalui papan status, yang mana level Emily sekarang sudah berada di level 3. Sementara Satou yang mencoba mengecek status kekuatannya, ternyata ia hanya berada di level 1 saja. Akan tetapi, ia menyadari sesuatu bahwa status skillnya semua berada di level S. Menurut Emily, status S itu sangatlah rendah, namun Satou berpikir bahwa S itu pastinya lebih tinggi dari A. Benar saja, ketika Satou menghabisi slime dengan senjata bambunya, ternyata toge yang ia dapatkan sangatlah banyak, tidak seperti biasanya. Satou pun semakin yakin kalau status S-nya itu berada di atas A. Setelah itu mereka berdua kemudian makan bersama. Satou menjadi terharu karena ia sebelumnya tak pernah memakan makanan yang hangat bersama dengan orang lain. Hari-harinya sebelumnya hanya dipenuhi dengan pekerjaan saja. Emily pun menyemangati Satou agar tidak bersedih lagi. 早いか遅いかの差はあるけれど、あなたはすごく頑張ったと思うぜ。 Lalu Satou mengajak Emily untuk keluar dari dungeon itu. Akan tetapi Emily menolaknya sebab ia selama ini selalu tidur di dalam dungeon. Karena penghasilannya dari berburu slime masihlah sedikit, sehingga ia tak mampu untuk menyewa rumah. 通貨はピロ。欲しいものの値段も確認できた。 Satou akhirnya pergi ke kota dan menjual toge yang ia sudah dapatkan. Setelah mengatur rencana, ia kembali lagi ke dungeon itu, memburu slime dan menjualnya. Ia terus saja melakukan hal itu selama 3 hari berturut-turut. Sampai akhirnya, ia berhasil menyewa rumah dan menunjukkannya kepada Emily. Ia kemudian memberikan kunci rumah itu kepadanya dan mengajaknya tinggal di rumah itu. Satou sangat berterima kasih kepada Emily karena sebelumnya telah membuatkannya makanan yang enak. Awalnya, Emily menolak untuk menerima rumah tersebut. Namun karena melihat tangan Satou yang sudah melepuh serta kantong matanya yang sangat membesar, Emily kini dengan senang hati menerima tawaran dari Satou karena menghargai usahanya selama ini. 頼むよ、エルザ。 Setelah itu Satou pergi ke tempat penjualan hasil buruan. Wanita yang bernama Ersa mengatakan kepada Satou jika ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, sebaiknya Satou pergi ke lantai 2 karena di lantai 2 hasil dari buruan slime adalah wortel. Ersa juga memberitahu bahwa saat ini telah muncul dungeon baru. Akan tetapi dungeon tersebut masih diselidiki dan mereka masih menunggu informasinya. Lalu sebelum Satou pergi, Ersa mengajak Satou untuk kencan bersamanya. Akan tetapi Satou menolaknya karena ia sedang terburu-buru. Yang mana ternyata Satou ingin segera pulang menikmati masakan Emily. Ketika Satou masuk ke dalam rumah, ia sangat terkejut karena melihat rumah mereka yang sudah bersih. なんかすごくき。 部屋を掃除するのは初めてですから。 Esoknya, Satou kemudian pergi ke tempat dungeon tersebut. Saat ia menghabisi monster di tempat itu, yang keluar hanyalah sebuah biji. Namun ketika Satou menyentuhnya, nilai HP-nya malah meningkat. Sementara jika Emily menghabisi monster di tempat itu, yang keluar bukanlah biji. Dan biji yang dikeluarkan dari hasil buruan Satou tak bisa ia sentuh. Satou pun menyimpulkan bahwa dungeon baru itu sepertinya hanya dibuat untuk orang dengan status S. Lalu ia kembali ke dungeon lama dan mencoba kekuatannya, yang mana setelah mendapatkan serangan dari slime, ia tak merasakan sakit sama sekali.
Wortel yang dihasilkan juga sangatlah besar. Ia kemudian bertemu dengan seorang wanita yang malah mencuekinya. Namun saat ia kembali ke rumahnya, wanita itu malah mengikutinya. Wanita yang bernama Ive itu ternyata sangat menyukai wortel yang didapatkan oleh Satou. Emily akhirnya mengajaknya untuk makan bersama di dalam. Emily pun membuatkan mereka makanan yang semuanya terbuat dari wortel. Setelah selesai makan, Ive langsung pergi. Esoknya, setelah Satou selesai memasuki dungeon, ia berniat menjual wortelnya. Namun ternyata Ive sudah menunggunya di tempat penjualan. Orang-orang pun terkejut karena Satou sangat berani mendekati Ive. Bahkan Ive ternyata langsung memakan wortel yang diberikan Satou. Ersa kemudian menghampiri Satou dan meminta agar Satou menjual semua wortelnya. Ia juga akan membeli wortel Satou dengan harga berkali-kali lipat. Irsevon menjelaskan bahwa Ive adalah seorang petualang yang dijuluki sebagai King Rabbit, memiliki ciri khas telinga kelinci alami dan memiliki jurus pembunuh Excalibur. Ia juga terkenal sebagai seorang ahli wortel, serta ada beberapa wortel yang hanya bisa didapatkan oleh Ive. Orang-orang akan dibunuh jika memberikannya wortel yang tidak enak. Jadi, wortel apapun yang disukai oleh Ive pastinya akan laku dengan harga yang tinggi. Satou pun sangat senang karena bisa mendapatkan banyak uang lagi. Ia juga berterima kasih kepada Ive karena berkat dirinya wortelnya bisa terjual mahal. Esoknya, Satou dan Emily kembali memasuki dungeon. Saat Satou sedang memeriksa keadaan sekitar, ia melihat beberapa petualang yang sedang disiksa oleh bosnya. Yang mana, walaupun para petualang itu sudah capek, namun bosnya tetap menyuruh mereka untuk bergerak. Hal itu membuat Satou mengingat kembali kehidupannya sebelumnya. Sebab, ia sewaktu masih bekerja, ia juga memiliki atasan yang seperti itu. Lalu, ketika akan makan siang, tiba-tiba saja Ive muncul. Ia juga ternyata ingin makan bekal yang dibuat oleh Emily. Mereka bertiga akhirnya makan bersama lagi. Setelah itu, Satou menemui Ersa dan menjual wortelnya lagi. Ia mengeluhkan karena hanya bisa membawa sedikit wortel, padahal di dalam dungeon masih banyak wortel yang mereka sisakan. Ersa kemudian menyarankan agar Satou membeli troli sihir, karena dengan benda itu Satou nantinya akan bisa membawa banyak wortel dan pastinya lebih praktis. Satou dan Emily lalu pergi ke toko yang menjual troli sihir. Namun setelah mendengar harga troli sihir yang sangat mahal, membuat Satou dan Emily mengurungkan niatnya untuk membelinya. Lalu saat mereka akan kembali ke rumah, tiba-tiba saja keadaan kota menjadi kacau, yang mana monster ternyata telah menyerang kota. Satou malah melihat para petualang berlari menghindari monster itu dan tak melawannya. Emily menjelaskan bahwa monster itu tidak mengeluarkan apapun, sehingga para petualang tak ingin melawannya karena risikonya tidak sepadan. Penjual troli yang sebelumnya mereka temui menyuruh Satou dan Emily agar segera menghindar. Akan tetapi, tiba-tiba saja Ersa yang terjatuh meminta tolong. Dengan sigap, Satou langsung menghentikan serangan monster itu. Ive dan para petualang yang lainnya kemudian ikut membantu Satou melawan monster tersebut. Satou lalu memberikan arahan kepada mereka semua. Ia ingin agar para petualang menahan pergerakan monster itu dan ia yang akan melawannya. Karena tak ada pilihan lain, Ive dan yang lainnya akhirnya mengikuti perintah Satou. Satou yang berhasil mengalahkan monster itu membuat orang-orang sangat senang. Namun, tiba-tiba Satou mendengar suara, yang mana itu adalah tanda bahwa sesuatu telah keluar dari monster itu. Satou yang ditemani Emily kemudian mengeceknya, dan ternyata monster itu telah mengeluarkan sesuatu. Monster tersebut mengeluarkan senjata yang berbentuk pistol lengkap dengan pelurunya. Satou pun terkejut karena monster yang berada di luar dungeon seharusnya tidak mengeluarkan apa-apa. Namun kali ini malah mengeluarkan senjata yang tidak ada di dunia isekai. Satou kemudian mengecek statusnya yang ternyata masih level 1. Akan tetapi berkat dari dungeon baru itu, kekuatannya juga kini telah bertambah.
Satou lalu masuk ke dalam dungeon dan mulai mencoba senjata barunya. Monster yang ditembak Satou menggunakan senjata itu ternyata berhasil juga mengeluarkan biji. Namun Satou sekarang masih belum mengerti cara untuk mendapatkan pelurunya, sehingga ia memutuskan untuk menghemat pelurunya sebelum mengetahui cara mendapatkannya. Setelah itu, Satou dan Emily pergi ke dungeon. Satou kini telah sampai di level 3 yang monsternya adalah kecoa, serta yang dikeluarkannya adalah labu. Emily yang melihat monster kecoa malah tak bisa mengendalikan dirinya untuk segera menghabisi monster kecoa itu. Satou yang melihat Emily seperti itu akhirnya memutuskan menembak semua monsternya, sehingga labu yang dikeluarkan menutup jalan naik mereka. Untungnya Ive datang membukakan mereka jalan. Mereka kemudian membawa labunya itu ke tempat penjualan. Lalu ketika mereka kembali untuk mengambil sisa labunya, ternyata labu itu sudah dimakan oleh hewan liar. Dan tiba-tiba saja labu itu berubah menjadi monster kecoa. Satou pun berusaha menghabisi para monster itu. Akan tetapi karena pelurunya sudah habis, ia akhirnya terpaksa harus memukul semua monster kecoa itu. Setelah selesai menghabisi semua monster kecoa, tiba-tiba saja para monster itu berubah menjadi peluru untuk senjata pistolnya. Satou lalu menanyakan hal itu kepada Ersa. Ersa menjelaskan kepada Satou bahwa jika buah yang mereka dapatkan dari dungeon kemudian diletakkan di tempat yang sepi, maka akan muncul monster dari buah itu. Satou menyadari bahwa ia bisa saja membuat monster dengan sengaja. Satou kemudian mengambil wortel yang ia dapatkan di dalam dungeon dan meletakkan di tempat yang sepi. Tak lama kemudian, wortel itu berubah menjadi monster slime. Ketika Satou menghabisinya, muncullah peluru seperti sebelumnya. Esoknya, Satou lalu mencoba menghabisi monster yang ada di dungeon baru. Akan tetapi, biji yang dikeluarkan oleh monster itu langsung hilang ketika telah disentuh oleh Satou. Satou memiliki ide untuk mengeluarkan monster itu dari dungeon. Namun saat ia menendangnya, monster itu malah menghilang. Ia kemudian pergi menemui Ersa dan menanyakan hal itu. Ersa menjelaskan bahwa semua monster yang keluar dari dungeon pasti akan menghilang. Sama halnya di dalam dungeon, jika monsternya berpindah lantai, maka akan menghilang juga. Satou lalu kembali ke dungeon baru dan mencoba mengeluarkan monsternya lagi. Akan tetapi, kali ini ia memiliki ide untuk menembak monsternya sebelum menghilang. Dan benar saja, Satou pun berhasil melakukannya serta mendapatkan peluru berwarna biru, yang mana peluru tersebut berfungsi sebagai peluru beku. Lalu ketika Satou dan Emily yang akan kembali ke kota, di tengah jalan bertemu dengan orang yang sedang bertengkar karena kargo mereka yang telah jatuh. Di dalam kargo itu terdapat banyak hasil yang dikeluarkan oleh monster di dalam dungeon. Hingga tiba-tiba pria tua tersebut akhirnya dirasuki oleh monster feminim. Monster yang tidak memiliki tubuh dan sering merasuki manusia. Namun dengan mudahnya Satou mengalahkan monster feminim itu. Wanita tersebut lalu menyuruh mereka untuk lari dan ia akan berusaha menahan monster feminim yang kini telah keluar dari kargo mereka. Akan tetapi Satou lalu mengeluarkan peluru bekunya dan bersiap mengalahkan monster feminim yang ada di dalam kargo. Ia pun menembakkan pelurunya itu sehingga membuat semua monster feminim menjadi beku. Setelah itu, mereka memeriksa status dari Emily yang ternyata kini telah bertambah kuat berkat mengalahkan monster feminim sebelumnya. Esoknya mereka berdua kembali lagi masuk ke dalam dungeon dan menemukan monster slime yang langka. Ketika menghabisinya, monster slime itu mengeluarkan sebuah kalung. Kalung tersebut berfungsi menggandakan benda yang mereka keluarkan dari monster. Lalu, saat Satou membawa rebungnya ke tempat penjualan, seorang wanita bernama Masi meminta rebung Satou. Satou pun memberikan satu rebungnya. Ketika memakan rebung Satou, Masi sangat senang sebab ia baru pertama kali memakan rebung yang sangat enak dan tidak pahit. Masi kemudian meminta kepada Satou agar menjual semua rebungnya itu kepadanya. Ersa pun mempersilahkan Satou untuk menjualnya kepada Masi, sehingga Masi akhirnya membeli semua rebung Satou.
Ketika masih pergi, Ersa menjelaskan bahwa ia adalah seseorang yang memiliki julukan sang penikmat makanan. Makanan apa saja yang ia sukai akan mendapatkan harga yang tinggi di pasaran. Untuk itu, Ersa meminta agar Satou menjual di tempatnya semua rebung yang ia dapatkan, dan Satou akan mendapatkan uang yang banyak nanti. Lalu ketika Satou pergi ke dungeon baru, ia melihat seorang wanita bernama Margaret sedang menghabisi monster. Pengawalnya mengatakan bahwa saat itu Putri Margaret sedang mengumpulkan para monster, karena menurutnya monster yang ada di dalam dungeon itu ternyata mengeluarkan udara, dan udara itulah yang mereka akan jual kepada orang-orang. Namun Satou tidak menanggapi hal itu karena ia tahu hanya ia saja yang bisa melihat apa yang dikeluarkan oleh monster yang ada di dungeon baru itu. Ia malah melihat troli sihir yang digunakan oleh Putri Margaret, karena dengan troli itu bisa mempermudah mereka membawa hasil buruan. Satou lalu kembali ke rumahnya dan membicarakannya kepada Amelie. Ia tidak bisa memutuskan antara membeli rumah baru atau membeli troli sihir terlebih dahulu. Menurut Amelie, mereka sebaiknya membeli troli sihir terlebih dahulu, karena troli sihir akan mempermudah pekerjaan mereka. Dengan begitu, mereka bisa cepat mengumpulkan uang yang banyak dan membeli rumah baru. Mereka akhirnya pergi ke toko untuk membeli troli sihirnya. Namun ketika mereka sampai ke toko itu, ternyata pemiliknya sedang pergi mencari bunga. Menurut Amelie, untuk mendapatkan bunga itu hanya bisa didapatkan di dalam dungeon. Mereka berdua akhirnya pergi ke dalam dungeon dan menemukan ayah anak itu yang sudah tertidur. Mereka berdua akhirnya pergi ke dalam dungeon dan menemukan pemilik toko itu yang sedang tertidur. Setelah dibangunkan, pria tua itu menjelaskan bahwa ia sedang mencari monster langka untuk melengkapi bahan pembuatan troli sihir barunya. Akan tetapi, karena tak bisa menghabisi monster itu, ia malah tertidur di bawahnya. Satou dan Amelie akhirnya memutuskan untuk membantunya. Lalu, setelah selesai membuat troli sihir model barunya, pria tua itu langsung memberikannya kepada Satou, karena Satou sudah membantunya dan juga telah menyelamatkan kotanya sewaktu ada monster yang mengamuk. Satou dan Amelie kemudian pergi ke dungeon dan menggunakan troli sihir mereka. Setelah itu, Amelie pulang ke rumah menyiapkan makanan, sementara Satou membawa rebung mereka ke tempat penjualan. Namun, ketika di tempat penjualan, Satou malah melihat seseorang yang sedang mengamuk. Pria itu mengatakan bahwa Ersa sudah salah menghitung harga buahnya. Satou lalu mengatakan bahwa ia akan mengujinya dengan troli sihirnya, karena troli sihirnya itu bisa langsung mengetahui jumlah harga buahnya bila dimasukkan ke dalamnya. Benar saja, harganya itu sesuai dengan yang dikatakan Ersa. Akan tetapi, pria itu tidak terima dan masih saja mengamuk. Hingga akhirnya, Satou memutuskan memberikan sedikit pelajaran kepada pria itu. Di hari-hari berikutnya, Satou dan Amelie terus menghabisi para monster di dalam dungeon karena dengan troli sihir yang baru yang mereka miliki, mereka berdua kini bisa mendapatkan uang yang banyak dan akhirnya cukup untuk membeli rumah baru. Mereka berdua kemudian mengemasi barang-barang mereka dan pindah ke rumah baru mereka yang lebih besar. Lalu, ketika Satou sedang berada di tempat penjualan, tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang yang bernama Neptune. Ia ingin agar Satou beradu panco dengannya karena menurut rumor yang beredar, Satou sangatlah kuat. Satou pun langsung menerima tantangannya dan melakukan duel panco. Satou terkejut karena Neptune ternyata adalah orang yang kuat. Namun dengan kekuatannya sekarang, Satou berhasil mengalahkannya. Orang-orang sangat terkejut karena melihat Neptune yang kalah. Satou pun mempertanyakan mengapa Neptune menyerangnya. Neptune mengatakan bahwa ia hanya ingin menguji Satou saja, dan ia ingin agar Satou masuk ke dalam kelompok keluarganya. Satou menolak tawaran dari Neptune karena ia lebih tertarik tinggal bersama Amelie. Satou kemudian pergi ke dungeon baru dan bertemu dengan Putri Margaret. Saat itu, pengawal Putri Margaret mengatakan bahwa sekarang mereka memiliki alat baru. Alat itu bisa menarik apa saja yang dikeluarkan oleh para monster.
Ia pun memberikan beberapa alat itu juga kepada Satou agar mempromosikan produk mereka. 使えるから使って。いや、こんなにもらっても。 Namun, Satou tersadar akan sesuatu. Jika alat itu bisa menyedot apa yang keluar dari monster, maka berarti ia bisa membawa keluar biji yang dikeluarkan oleh monster di dungeon baru itu. Satou lalu membawa biji-biji itu keluar dengan alat tersebut agar menjadi monster di luar dungeon. Serta ia segera menghancurkannya agar menjadi peluru. Satou kembali tersadar bahwa jika benda itu bisa menarik sesuatu ke dalamnya, maka berarti ia juga bisa membawa para monster di alat itu. Ia kemudian masuk ke dalam dan membawa monster-monster di kotak itu. Setelah menghabisi para monster, Satou mendapatkan peluru baru. Peluru merah yang berfungsi sebagai peluru api, serta peluru putih yang berfungsi sebagai peluru penyembuh. Lalu ketika Satou pergi ke tempat penjualan, Ersa memberitahunya bahwa akan terjadi badai sihir yang bisa membuat orang-orang tidak bisa menggunakan sihir. Mereka juga tak akan bisa menggunakan sihir di dalam dungeon, sehingga semua orang yang bisa menggunakan sihir sedang berlibur terlebih dahulu. Seseorang kemudian tiba-tiba saja datang meminta pertolongan. Para rekan-rekannya kini sedang terjebak di dungeon silikon. Ersa menjelaskan kepada Satou bahwa dungeon silikon adalah dungeon yang ditujukan untuk orang-orang yang bisa menggunakan sihir. Orang-orang itu pasti terlambat mengetahui kalau akan ada badai sihir, sehingga mereka pun terjebak di dalam. Neptune yang tiba-tiba datang menambahkan bahwa dungeon silikon adalah dungeon yang memiliki monster yang sulit dikalahkan. Bahkan ia sendiri tak ingin mendekati dungeon itu. Satou melihat tak ada yang mau membantu orang tersebut. Ia akhirnya memutuskan membantu orang itu dan pergi ke dungeon silikon. Saat masuk di dalam, Satou mulai menghabisi para monster yang menghalanginya. Ia senang karena senjatanya itu ternyata masih bisa digunakan walaupun ada badai sihir. Satou kini sampai di lantai 3 dan berhasil menemukan orang yang ia cari. Namun, orang itu sudah dalam keadaan terluka. Para monster lalu datang menghampiri Satou dan mulai menyerangnya. Sementara itu, Emily dan Eve yang datang ke tempat penjualan mendengar kabar kalau Satou pergi ke dungeon silikon. Mereka berdua kemudian bergegas pergi ke dungeon silikon untuk membantu Satou. Di sisi lain, Satou yang sudah kehabisan peluru dengan terpaksa mengendong orang itu dan membawanya keluar. Akan tetapi para monster itu masih saja terus mengikutinya. Untungnya Emily dan Eve datang tepat waktu dan membawa para monster lainnya, sehingga Satou pun kini bisa mendapatkan pelurunya lagi. Mereka akhirnya berhasil membawa keluar orang itu. Akan tetapi orang tersebut kini sedang dalam keadaan terluka parah. Sementara temannya sendiri tak bisa menggunakan sihir penyembuh karena adanya badai sihir. Satou pun langsung menggunakan peluru putihnya kepada orang itu dan seketika membuat orang tersebut sembuh dari luka-lukanya. Esoknya, Satou kini datang ke tempat penjualan untuk menjual semangkanya. Ersa pun menyadari kalau Satou kini sudah berhasil masuk ke lantai 5. Ia memberitahu Satou jika ingin masuk ke lantai 6, maka Satou harus memiliki lisensi. Karena jika sudah memasuki lantai 6, maka bahayanya akan semakin meningkat. Sehingga orang-orang diwajibkan untuk memiliki lisensi lagi. Satou lalu pergi ke tempat pengujian untuk mengambil lisensinya. Namun orang yang menjaga di tempat itu merespon Satou dengan sangat cuek. Pria tua itu kemudian menyuruh Satou agar menunjukkan kekuatannya. Setelah menunjukkan kekuatannya, pria itu sangat terkejut karena Satou bisa mengalahkannya dengan sangat cepat. Satou akhirnya kini mendapatkan lisensi untuk pergi ke lantai 6. Satou lalu meminta kepada Emily untuk mencarikannya ikan yang dikeluarkan dari monster. Dan setelah mendapatkannya, mereka kemudian menempatkannya di tempat sepi. Ikan itu pun menjadi monster dan segera dikalahkan oleh Satou. Ketika melihat benda yang dikeluarkan oleh monster itu, ternyata sesuai dengan dugaan Satou bahwa
itu adalah pistol. Ia senang karena ia kini bisa menggunakan 2 pistol sekaligus, bahkan bisa menggabungkan pelurunya. Lalu ketika Satou pergi ke tempat penjualan, ia mendapatkan laporan dari Ersa bahwa kelompok Aldabet yang biasa beroperasi di lantai 6 Dungeon Silicon kini berhenti memasok beras karena ingin agar harganya dinaikkan. Akibatnya, orang-orang di kota tak bisa memakan beras lagi. とりあえず責任者を見つけてなんでここにいる Satou lalu pergi ke Dungeon Silicon dan tak sengaja bertemu dengan Neptune yang saat itu juga akan masuk ke dalam dungeon untuk menyingkirkan kelompok Aldabet. Namun Satou meminta agar ia saja yang menyingkirkan mereka sebab ia ingin mencoba senjata barunya. Ketika telah di dalam dungeon, kelompok Aldabet langsung saja menghalangi Satou. Dengan begitu, Satou pun langsung menggunakan kedua pistolnya dan berhasil membuat mereka tertidur. Satou menjelaskan kepada Neptune bahwa jika ia menggabungkan 2 peluru, maka akan menimbulkan efek yang berbeda seperti peluru putihnya itu. Jika digabungkan, maka akan menimbulkan efek yang mengantuk dan membuat orang-orang tertidur. Sebelumnya Satou sudah mencoba menggabungkan beberapa pelurunya, dan ia juga sudah mengetahui efek apa saja yang akan ditimbulkan jika pelurunya digabungkan. Setelah menangkap para kelompok Aldabet, Satou dipanggil oleh Clint yang merupakan kepala dungeon di kotanya. Ia menjelaskan bahwa telah ditemukan dungeon baru, yaitu Dungeon Selen yang bisa mengeluarkan sayur dan daging. Namun masalahnya, kota di sebelah mereka menginginkan dungeon itu juga, sehingga kotanya akan berlomba untuk mendapatkan dungeon tersebut. Untuk itu, ia ingin agar Satou berpartisipasi dalam perebutan dungeon itu juga. Sebab Satou dikenal dengan orang yang bisa mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari para monster. 頼ってもらえるのは嬉しいな。よし。 Satou lalu bergegas pulang ke rumah dan memberitahu Emily. Ia ingin agar Emily juga harus ikut bersamanya pergi ke Dungeon Selen. Esoknya, mereka kemudian mulai pergi ke Dungeon Selen. Namun karena dungeon tersebut jaraknya cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk bermalam di jalan. Emily juga sudah menyiapkan semua sehingga tempat mereka tidur akan terasa nyaman. Setelah makan, Emily memberitahu Satou akan membakar sampah mereka. Satou kembali tersadar untuk membiarkan sampah itu menjadi monster agar ia bisa mengalahkannya dan mendapatkan peluru yang baru. Benar saja, ketika mengalahkan monster itu, Satou mendapatkan peluru baru, yaitu peluru yang bisa mengejar targetnya. Di hari selanjutnya, mereka akhirnya sampai di Dungeon Selen. Akan tetapi, mereka melihat seorang wanita bernama Kalesta sedang membakar sampah yang bertumpukan. Namun karena sudah kelelahan, Kalesta pun langsung jatuh pingsan. Kalesta seketika kembali tersadar dan berusaha untuk membakar sampah yang tersisa. Hal itu membuat Satou merasa kasihan kepadanya dan akhirnya membuat Kalesta tertidur agar bisa beristirahat terlebih dahulu. Lalu ketika Kalesta terbangun, ia langsung bergegas memeriksa sampah yang masih ada. Ia pun melihat para monster yang telah bangkit dari sampah itu. Namun ternyata semua itu dilakukan dengan sengaja oleh Satou. Sebab Satou ingin mengambil peluru yang bisa mengejar targetnya. Emily juga membuat orang-orang mengantri untuk membuang sampahnya. Sehingga orang-orang kini lebih teratur lagi. Setelah itu mereka kemudian makan bersama di tenda Satou yang kini telah ia dirikan di dekat sampah-sampah itu. Sehingga nantinya mereka bisa mengontrol sampah yang dibuang. Kalesta mengatakan bahwa orang-orang yang datang kini semakin banyak. Sehingga sampahnya juga semakin menumpuk. Hal itu disebabkan karena belum adanya pemenang dari perebutan Dungeon Selen. Esoknya, ketika membakar sampahnya, Kalesta kini bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sebab ia sudah beristirahat sehingga mananya bisa terisi penuh lagi. Emily lalu mengatakan agar Kalesta beristirahat di tenda mereka saja, karena akan lebih ramai lagi bila Kalesta ada di tenda mereka. Lalu Satou pergi menemui perwakilan dari pemimpin dungeon kota, yaitu Duke. Duke kemudian memperlihatkan sketsa dari Dungeon Selen yang sedang diperebutkan. Terdapat 10 lantai dan di lantai ganjil itu mengeluarkan sayuran, sementara di lantai genap mengeluarkan daging. Karena sekarang poin mereka sama dengan kota tetangga,
maka mereka harus menemukan sesuatu benda yang unik hasil dari para monster. Mereka lalu masuk ke dalam dungeon sebab saat itu orang-orang Duke sudah menemukan monster yang langka. Namun orang-orang dari kota tetangga ternyata sedang mengawasi mereka. Duke menjelaskan bahwa salah satu dari orang tetangga yang bernama Eugene merupakan petualang yang berperingkat F, dan jika menghabisi monster yang langka, maka benda yang keluar pastinya tidak unik. Sehingga bila menemukan monster langka selanjutnya, maka benda yang keluar juga kemungkinannya tidak akan unik. Untuk itu, mereka harus terlebih dahulu menghabisi monster langka yang didapatkan. Hingga ketika monster langka itu dilepaskan, Eugene langsung bergerak cepat untuk menghabisinya. Untungnya, Satou sudah memiliki peluru baru dan ia pun berhasil menghabisi monster itu terlebih dahulu. Esoknya, Satou dan Emily memasuki dungeon itu bersama-sama. Emily pun berhasil mengalahkan monster yang mengeluarkan daging ayam. Ia sangat senang karena baru pertama kali mendapatkan daging ayam. Lalu tiba-tiba muncullah monster langka di depan mereka. Namun saat itu ada orang-orang dari kota tetangga yang juga sedang berada di dekat monster tersebut. Sehingga Satou akhirnya menyuruh Emily untuk menghabisi monster itu karena Emily masih berada di peringkat F. Setelah kejadian itu, Satou mengatakan kepada Duke agar menyuruh para petualang mencari di setiap lantai monster yang langka, serta memberi para petualang itu imbalan yang tinggi. Jika mereka bisa mendapatkan banyak monster langka dan mengeluarkan benda yang unik, pastinya mereka akan menang. Satou kemudian mulai menghabisi monster langka yang ditemukan oleh para petualang. Duke sangat senang setelah mendapatkan banyak benda unik yang dikeluarkan oleh para monster. Ia yakin kali ini mereka pastilah yang akan menang. Lalu ketika Satou sedang mengelilingi dungeon sendirian, Eugene dan teman-temannya datang menghadangnya. Eugene marah karena Satou sudah membuat mereka kehilangan pekerjaannya. Untuk itu, mereka akan membuat Satou tak bisa bekerja sementara lagi. Akan tetapi, Satou ternyata bisa mengalahkan mereka semua dengan mudahnya. Ia bahkan menyembuhkan mereka yang sudah terluka. Satou mengatakan ia mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Untuk itu, jika mereka akan menyerangnya lagi, ia tidak akan marah dan akan terus menyembuhkan mereka. Namun pastinya, ia tak akan kalah oleh mereka. Esoknya, saat bangun pagi, Satou melihat Calista yang sedang membakar sampah. Akan tetapi, Calista tiba-tiba saja kelelahan dan hampir terjatuh. Satou lalu memulihkannya dan menanyakan apa yang terjadi. Calista menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya bisa menggunakan sihir api level 3. Sementara sihir api level 1 dan level 2, ia sama sekali tak bisa menggunakannya. Hal itu yang membuat ia sering kekurangan tenaga karena terus-menerus memakai sihir level 3. Lalu, Satou melihat sampah yang datang kini malah semakin banyak dari sebelumnya. Calista menjelaskan itu disebabkan karena Dungeon Master yang merupakan bos dari para monster di dungeon akan muncul. Para petualang dilarang masuk untuk sementara di dalam dungeon, sehingga sampah mereka kini semakin banyak. Satou kemudian pergi ke tempat Duke untuk menanyakan hal itu. Namun, ia malah bertemu dengan Neptune yang ada juga di tempat Duke. Yang mana Duke ternyata memanggil Neptune untuk mengalahkan bos dungeon itu. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah kota tetangga belum memanggil petualang untuk mengalahkan bos dungeon. Karena sesuai perjanjian, jika bos dungeon muncul, maka mereka harus mengalahkannya bersama-sama. Kota tetangga sebenarnya sengaja melakukan hal itu. Karena jika bos dungeon terlalu lama muncul, maka bisa saja benda-benda yang dikeluarkan dari para monster akan berubah. Sehingga penilaian siapa yang menang akan berubah karena berubahnya juga kondisi di dalam dungeon akibat bos dungeon. Satou akhirnya memutuskan untuk pergi mengalahkannya sendirian. Ketika pulang, Emily ternyata sudah siap untuk mengikuti Satou. Begitu juga dengan Calista yang kini sudah siap
bila harus masuk ke dalam dungeon. Sato pun mempertanyakan bila Calista masuk ke dalam, maka siapa yang akan membakar sampahnya. Bahwa Calista sudah menyewa mereka dan mereka lah yang akan bertugas sementara membakar sampah-sampah yang ada. Dengan begitu Sato tak perlu khawatir lagi bila Calista meninggalkan sampahnya. ってしまうのです。だから、 Saat masuk di dalam dungeon, mereka langsung bertemu dengan bos dungeonnya. Sebab ketika bos dungeon muncul, maka monster yang lainnya akan menghilang. Sehingga mereka akan sangat mudah menemukan bos dungeonnya. Emily dan Sato kemudian menyerang bersama-sama bos dungeon itu. Akan tetapi, mereka berdua tak bisa menembus pertahanan dari bos dungeon. Calista akhirnya ikut membantu mereka dan Sato berhasil menembus pertahanan bos dungeon. Karena terus mendapatkan serangan, bos dungeon mengeluarkan sihirnya dan membuat mereka bertiga kehilangan banyak kekuatannya. Calista pun tak bisa bergerak lagi karena mananya telah habis setelah terkena sihir bos dungeon. Untuk itu, Sato berniat akan mengalahkan bos dungeon sendirian. Namun Calista tiba-tiba saja menjadi semangat kembali, begitu pula dengan kekuatannya yang telah kembali lagi. Hal itu disebabkan karena Calista sangat senang berkat Sato yang sangat perhatian kepadanya. Sebelumnya, ia hanya dianggap rendah oleh orang-orang dan hanya dimanfaatkan karena bisa menggunakan sihir api. Ia kali ini akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk membantu Sato. Dengan kerjasama yang mereka lakukan, akhirnya mereka berhasil mengalahkan bos dungeon. Lalu, Sato pun memberikan hasil yang dikeluarkan bos dungeon kepada Calista, yang mana benda tersebut kini membuat Calista bisa menggunakan sihir level 1. Calista pun sangat senang karena mendapatkan benda yang sangat berharga. Setelah itu, mereka pergi memberitahukan Duke bahwa mereka telah mengalahkan bos dungeon. Duke sangat terkejut dan bergegas menyuruh para petualang untuk memeriksa dungeonnya apakah ada yang berubah. Esoknya, Sato mendapatkan kabar bahwa kota mereka telah memenangkan dungeon Selen. Sato kemudian mengajak Calista untuk bergabung dengannya, ingin membentuk kelompok famili Sato. Ajakan itu ternyata membuat Calista sangat senang dan langsung menerimanya. よろしくなのです。はい。 Sato lalu membawa Calista ke kotanya. Ketika berada di pasar, mereka pun bertemu dengan Ersa yang memberitahukan agar Sato harus mengikuti festival panen yang akan diadakan di kota mereka. Festival tersebut memamerkan barang yang dikeluarkan dari para monster, kemudian dihabisi ketika telah menjadi monster lagi. 嬉しいです。それでは。 Setelah itu Sato dan yang lainnya pergi ke dungeon baru. Sato kini masuk ke lantai 4 dan mengumpulkan para monster yang telah menjadi biji. Setelah di luar, biji itu menjadi monster dan langsung saja dihabisi oleh Sato. Calista awalnya terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Sato. Akan tetapi, Emily mengatakan bahwa hal itu sudah biasa mereka lakukan sehingga Calista tak perlu khawatir. Peluru baru berwarna hitam kini didapatkan oleh Sato. Peluru tersebut berfungsi sebagai peluru pengikat. Lalu mereka pun mendengar ada keributan di kota. Ketika memeriksanya, ternyata ada monster yang sedang mengamuk. Mereka akhirnya bekerja sama melawan monster tersebut. Namun Emily yang maju menyerang tak bisa menangkis serangan monster itu. Sehingga Sato bergerak maju membantunya dan menggunakan peluru barunya. Setelah mengalahkan monster itu, Sato pun mendapatkan tas. Akan tetapi, senjata palu dari Emily kini telah patah. Esoknya, Sato dan yang lainnya kemudian pergi untuk membeli senjata baru Emily. Namun penjual senjata itu mengatakan bahwa kali ini ia akan memberikan secara gratis senjata palu Emily. Sebab kelompok famili Sato kini sedang dalam pembicaraan para petualang. Untuk itu, ia ingin tokonya yang menjadi salah satu pembuat senjata dari anggota famili Sato. Emily pun sangat senang mendengarnya karena akan mendapatkan senjata baru dan itu juga gratis. Selagi mereka mendesain senjata baru Emily, Eve tiba-tiba datang mencari Sato sebab ia sudah lama tak memakan wortelnya. Namun karena Sato sudah pergi ke dungeon
Ive lalu bergegas mengejar Satou. Di dungeon baru, Ive berkeliling mencari Satou, akan tetapi tak kunjung juga menemukannya. Sementara itu, Satou ternyata berada di dungeon yang lama. Satou senang karena tas yang sebelumnya ia dapatkan sangat berguna. Tas tersebut bisa langsung mengambil barang yang dikeluarkan oleh monster yang telah dikalahkan Satou. 来てくれたんです。 収穫祭のことで俺に頼ん Setelah mengalahkan para monster, Satou kemudian pergi ke tempat penjualan. Ersa lalu meminta kepada Satou agar mencarikannya monster yang langka, sebab barang yang dikeluarkan dari monster yang langka itu akan mereka pamerkan di festival panen. Satou pun bersedia membantu Ersa mencari monster langka. Ersa kemudian memberikan daftar monster yang langka yang belum didapatkan. Saat akan pulang, Satou mempertanyakan mengapa banyak uang koin yang diberikan kepadanya. Ersa menjelaskan bahwa pengawas dungeon yang mengeluarkan uang telah melakukan korupsi, sehingga uang dari dungeon itu sementara sedikit yang beredar. Satou pun terkejut karena mengetahui kalau uang juga ternyata dikeluarkan dari monster. Ia kemudian pergi ke tempat sepi dan menyimpan uang itu, dan benar saja uang itu pun langsung menjadi monster. Ketika menghabisinya, Satou mendapatkan potion yang bisa meningkatkan penghasilan mereka. Ive kemudian tiba-tiba datang menangkap Satou. Ia ingin agar Satou segera memberikannya wortel. Mereka akhirnya pergi ke dungeon dan Satou pun langsung memberikannya wortel yang banyak. Satou lalu menanyakan jika Ive menginginkan wortel, mengapa ia tak mencarinya sendiri saja. Namun Ive mengatakan bahwa ia hanya bisa mendapatkan wortel tingkat D, sehingga rasa wortelnya itu tidak akan enak. いいから飲んでみろって。 Satou kemudian memberikan potion yang sebelumnya ia dapatkan, yang mana potion tersebut ternyata membuat Ive menjadi peringkat A selama 10 menit. Sehingga ketika Ive menghabisi monster, wortel yang ia dapatkan juga setara dengan wortel Satou. Ive akhirnya meminta bergabung ke dalam kelompok Satou, sebab ia sudah diberikan wortel, bahkan telah diberikan potion yang bagus. Satou pun setuju bila Ive bergabung dan memberitahukannya juga kepada yang lainnya. おはようです。伊予田さん。 Lalu ketika akan makan bersama, Celesta merasakan sedikit pusing. Ia mengatakan hal itu disebabkan karena sedang terjadinya badai sihir. Satou pun baru menyadari kalau badai sihir bisa membuat penyihir menjadi sakit. Satou kini memutuskan untuk mencari rumah baru bagi mereka. Saat mendapatkan rumah baru itu, sakit kepala yang dialami oleh Celesta langsung menghilang. Yang mana ternyata rumah tersebut memang telah didesain agar bisa menghalangi efek dari badai sihir. Satou langsung saja mengambil rumah itu karena melihat Celesta dan Emily menyukainya. Walaupun harga rumah itu sangatlah mahal. ダンジョンの中なのに。ダンジョンス配送ができるの。なるほど。 Lalu setelah badai sihir selesai, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam dungeon dan mencari monster yang langka yang diminta oleh Ersa. Mereka kini sampai di lantai 7 dungeon yang memiliki salju. Namun saat menemukan monsternya, Satou sama sekali tak bisa mengalahkannya. Celesta menjelaskan bahwa monster tersebut tak bisa dikalahkan sendirian. Mereka harus bekerja sama mengalahkannya. Setelah mengalahkan monster itu, Satou tiba-tiba mendapatkan serangan, yang mana ternyata monster langka kini telah menyerangnya. Akan tetapi, karena monster langka itu sebelumnya sudah pernah dikalahkan oleh Ive, membuat mereka kali ini mengalahkan monster langka itu dengan sangat mudah. Setelah mendapatkan apa yang dikeluarkan dari monster itu, mereka lalu bergegas menjualnya kepada Ersa, yang mana ternyata benda tersebut memiliki harga yang mahal, sehingga membuat mereka senang karena mendapatkan uang yang banyak. Lalu ketika keluar dari tempat penjualan, seorang wanita bernama Alice datang meminta kepada orang-orang untuk menjadikannya sebagai rekannya. Namun karena Alice masih anak kecil, tak ada yang mau menjadikannya rekan tim. ぴったり300万。 的にはレベルアップで魔法を覚えるものだけれど。 Setelah itu, Satou meminta kepada Ersa untuk mengajarinya menggunakan sihir. Menurut Celesta, umumnya seseorang bisa mempelajari sihir bila levelnya sudah berada di level 5. Akan tetapi, karena Satou tak bisa naik level, sehingga Celesta menyarankan agar memakan buah yang bisa membuat Satou menggunakan sihir
Walaupun sihir yang ia dapatkan nantinya tidak menentu. Satou memiliki ide untuk membuat buah tersebut menjadi monster, sehingga ketika ia mengalahkannya, buah itu memiliki 2 mata, yang artinya Satou bisa menggunakan 2 sihir. ヨーダさん、魔法を覚えたです。実はウィンドカッター。 風属性レベル。 Yang pertama, Satou mendapatkan sihir angin. Dan yang kedua, sihir reservation. Sihirnya itu, bila digunakan kepada monster, maka benda yang dihasilkan akan sama seperti dirinya. Yang berarti, siapapun yang mengalahkan monster yang telah diberikan sihir reservation, maka akan mendapatkan benda setara dengan rank S. Emily memberitahu Satou bahwa levelnya kini telah naik karena menghabisi monster itu. Satou juga menyadari bahwa sihirnya itu ternyata bisa membuat orang naik level dengan cepat. 今日はとりあえず俺をエルザ。 Lalu, ketika Satou akan pergi ke tempat penjualan, ia bertemu dengan Ersa yang berada di luar gedung. Ersa lalu memberitahu Satou bahwa ada seorang gadis yang belakangan ini mencari anggota tim. Karena tak ingin gadis tersebut masuk ke dalam tim yang salah, Satou akhirnya mengajak Alice untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Satou lalu mengajak Alice untuk memeriksa levelnya, yang mana Alice ternyata hanya berada di level 1 dan hanya bisa naik sampai level 2. Satou akhirnya membawa Alice ke dalam dungeon dan menaikkan levelnya menggunakan sihir yang baru ia dapatkan. Setelah mengalahkan beberapa monster, Alice kini telah naik level menjadi level 2. Lalu, ketika Alice mengalahkan salah satu monster yang ada di dalam dungeon, monster tersebut malah menjadi kecil dan menjadi pengikut Alice. Begitu juga ketika mereka berada di dungeon yang lama, Alice mendapatkan pengikut dari monster slime. Setelah itu, Satou membawa Alice ke rumah mereka dan memperkenalkannya kepada anggota yang lainnya. Satou pun menanyakan kepada rekan-rekannya apakah mereka setuju bila Alice bergabung. Dengan senang hati, yang lainnya pun setuju bila Alice bergabung ke dalam kelompok famili Satou. よかったね。より一層賑やかな。 Hari festival panen akhirnya telah tiba. Emily pun sangat senang karena melihat banyaknya toko yang buka. Satou merasa kalau Emily terlihat lebih riang dari sebelumnya, sebab Emily selalu berada di dalam dungeon dan baru kali ini melihat keramaian. Mereka berdua kemudian bertemu dengan Alice yang memberitahu mereka bahwa ia melihat ada toko yang menjual barang aneh. Hei Nichan, keikenchi yasui yo. Ketika pergi memeriksanya, ternyata toko tersebut menjual XP. Penjaga tokonya mengatakan bahwa di dalam kotak tersebut terdapat monster yang bila dikalahkan maka akan membuat mereka menjadi kuat dan naik level. Untuk membuktikannya, Satou lalu membeli satu dan mencobanya. Ketika mengalahkan monster yang keluar dari kotak itu, Satou mendapatkan peluru berwarna ungu yang berfungsi sebagai peluru penguat. Satou lalu mencoba peluru itu dan ternyata peluru yang biasanya saja kini bisa menjadi kuat. Satou akhirnya kembali membeli semua barang di toko sebelumnya agar bisa mendapatkan banyak peluru berwarna ungu. Lalu ketika kembali di kota, terjadi kekacauan karena adanya monster yang terlepas. Namun saat Satou menyerang monster itu, monsternya ternyata masih bisa bangkit lagi. Malahan monsternya menjadi bertambah besar. Begitu pula dengan Emily yang menyerangnya malah membuat monsternya semakin bertambah besar. Neptune akhirnya datang membantu Satou. Dengan begitu, mereka bertiga kemudian bekerja sama mengalahkan monster tersebut. Setelah mengalahkan monsternya, Celesta dan Eve menghampiri mereka. Eve dan Celesta baru saja dari dungeon serta mendapatkan banyak wortel. Di sini, Neptune kembali lagi mengajak Satou untuk bergabung ke dalam familinya. Akan tetapi, Satou menolaknya karena ia juga sudah memiliki famili. Setelah Neptune pergi, mereka bersama-sama kembali melanjutkan mengelilingi festival panen. Mereka semua sangat senang bermain di festival panen. ねえ、りょうた。たくさんモンスターがいるみたい。 Lalu, Alice memberitahu Satou bahwa ia merasakan sepertinya telah muncul banyak monster. Namun Celesta menjelaskan bahwa arah yang ditunjuk oleh Alice adalah sebuah arena. Satou pun menambahkan karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Ersa kalau di arena itu benda yang dikeluarkan dari monster langka akan dipamerkan, dan ketika benda itu menjadi monster maka mereka harus mengalahkannya. Jika mengalahkannya
akan mendapatkan item yang bagus. ペアなら参加できるのはあと1人。ちょっと参加してみるか。 Sato pun memberitahu mereka bahwa ia ingin mengikuti turnamen yang ada di arena itu. Akan tetapi, untuk mengikutinya, pesertanya harus berpasangan. Untuk itu, Sato memilih Celesta karena menurutnya Celesta sangatlah cocok dalam hal ini. Selain bisa mengumpulkan informasi, Celesta juga mengetahui banyak jenis monster. Mereka akhirnya pergi ke arena untuk mengikuti turnamennya. Saat menghadapi monster langka, Celesta dan Sato dengan mudahnya mengalahkannya. Karena sebelumnya mereka sudah pernah melawan monster langka itu. Setelah mengikuti turnamennya, mereka kini mendapatkan item spesialnya. Ketika diperiksa, ternyata item spesialnya adalah kembang api. Lalu setelah bermain kembang api, Alice tiba-tiba saja berjalan sendiri. Sato pun langsung menyadarkannya dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Alice mengatakan bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dan itu mengarah pada dungeon baru. Menurut Celesta, sepertinya ada monster lagi yang ingin berteman dengan Alice. Namun, karena sudah larut malam, Sato mengatakan agar memeriksanya di hari esok saja. いや、よく来てくれたね。来たんですけど、何があったんですか？ Esoknya, Sato pun pergi menemui kepala dungeon kotanya. Ia diberitahu bahwa mulai semalam, semua monster yang ada di dungeon berhenti mengeluarkan sesuatu. Entah itu di dungeon lama ataupun di dungeon baru. Ia tak tahu sampai kapan keadaan ini akan terjadi. Untuk itu, ia ingin agar Sato menyelidiki apa yang sedang terjadi dengan dungeon kota mereka. Sato pun setuju untuk menyelidiki apa yang terjadi. ドロップしないみたいです。 Ia kemudian pergi bersama dengan timnya memeriksa dungeonnya. Benar saja, para monster tak bisa mengeluarkan benda apapun, sehingga harga sayuran dan yang lainnya kini melonjak naik. Sebab saat ini, dungeon tak bisa menghasilkan apa-apa. Namun ketika Sato menghabisi salah satu monster, ternyata monsternya mengeluarkan wortel. Hal itu membuat Sato sadar kalau keadaan itu sama yang terjadi dengan dungeon baru. Dan semalam, Alice juga merasakan ada sesuatu di dungeon baru itu. Sato kemudian memeriksanya dan sesuai dengan dugaannya, ternyata bos dari dungeon baru kini telah muncul. Sato lalu menyerang bos dungeon dengan senjatanya. Akan tetapi semua tembakannya itu tidak mempan. Sato juga mencoba melawannya menggunakan semua pelurunya. Namun tetap saja tak ada satupun yang berhasil mengenai bos dungeonnya. Sato pun terus saja mendapatkan serangan dari bos dungeon, hingga Sato menyadari kalau salah satu pelurunya ternyata berhasil mengenai bos dungeon. Sato kemudian mulai mengganti pelurunya dengan peluru pengejar target, yang mana ketika bos dungeon akan menyerangnya, peluru pengejar target yang ia tembakan kini berhasil mengenai bos dungeon. Sato terus menggunakan metode itu untuk menyerang bos dungeon, sebab bos dungeon hanya akan memperlihatkan wujudnya bila akan menyerang, sehingga Sato menggunakan peluru pengejar target karena peluru itu akan menyentuh tubuh asli bos dungeon bila nanti bos dungeon itu akan menyerangnya. Namun karena peluru pengejar target juga sudah habis, Sato akhirnya melawannya dengan pukulan. Karena bos dungeon juga sudah mulai melemah sehingga Sato pun bisa menyerang wujudnya. Setelah mengalahkan bos dungeon, Emily datang melihat keadaan Sato. Untungnya, Sato masih memiliki peluru penyembuh sehingga ia bisa langsung pulih. Sato lalu melihat kalau bos dungeon itu mengeluarkan benda cincin. Ia kemudian mengambilnya dan keluar dari dungeon. Yang ternyata rekan-rekan timnya juga yang lainnya sudah menunggu Sato. Esoknya, Sato lalu mengambil wortel dan toge sebanyak mungkin. Ia ingin menunjukkan kegunaan dari cincin yang ia dapatkan pada bos dungeon. Cincin tersebut bisa membuat XP menjadi kristal, sehingga XP itu bisa diberikan kepada orang lain dan meningkatkan levelnya. Sato kemudian mulai menembak semua monster yang muncul dari wortel dan toge itu, sehingga monster tersebut menjadi XP yang dibekukan, dan XP itu langsung disentuh oleh Emily serta Celesta. Mereka berdua pun menyadari kalau mereka sepertinya sudah naik level.
ドロップも少し上がってるな。 Lalu saat mereka memeriksanya, ternyata benar saja Emily sudah naik level dan mentok di level 40. Begitu pula dengan Celesta yang sudah naik level menjadi level 54. Satou pun senang karena semua anggota family Satou levelnya kini sudah mentok. Orang-orang kini mulai membicarakan family Satou. Sebab anggota dari family Satou memiliki level yang tinggi dan juga kuat. Terdapat Emily yang menggunakan palu yang kuat dan besar. Celesta seorang penyihir cantik yang mampu mengumpulkan informasi. Eve seorang King Rabbit yang sangat kuat. Serta Alice yang bisa mengendalikan monster dungeon. Satou kini sangat ditakuti karena berhasil mengumpulkan orang-orang hebat. 一緒に潜るメンバーは持ってなくてもいいんだ。 ならまず問題ないはずだ。 Satou lalu menyuruh Emily dan yang lainnya untuk mengambil lisensi level 6. Yang mana setelah berhasil mengambil lisensi itu, Satou memberitahu mereka agar untuk sementara mereka harus memasuki dungeon seorang diri dan mengumpulkan benda-benda dari para monster. Setelah 1 minggu memasuki dungeon, mereka ternyata telah mendapatkan banyak uang hasil dari buruan masing-masing di dalam dungeon. Untuk itu, Satou pun mengadakan pesta perayaan terbentuknya family Satou, serta rumah baru yang mereka kini telah miliki. Dan dalam pestanya itu, Satou tak lupa mengundang beberapa orang yang sebelumnya sudah ia kenal.